Saudara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Sulawesi Utara menghadirkan berbagai inovasi guna mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan. Inovasi ini diantaranya melalui program digitalisasi hingga pembukaan mal pelayanan publik. Sejak tahun 2019, Pemkot Manado melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai melakukan inovasi pelayanan, diantaranya pemanfaatan digitalisasi hingga pembukaan mal pelayanan publik. Inovasi ini dihadirkan untuk memperlancar penerbitan dokumen kependudukan yang sebelumnya kerap dikeluhkan warga karena dianggap lambat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Erwin Kontu bilang, optimalisasi layanan bukan hanya sebatas sistem digital dan penambahan ruang kantor, melainkan ada juga penambahan jam kerja. Ia berharap inovasi yang dilakukan bisa meningkatkan kepuasan masyarakat. Karena hanya terkonsentrasi di kantor Dinas Dukcapil yang ada di Tikala ini, seputaran kantor wali kota, sehingga terjadi penumpukan. Dan itu tadi yang membuat kami untuk harus melakukan inovasi. Dalam hal ini kami membuka kantor lagi, membuka pelayanan yang sama yang ada di kantor Dinas Dukcapil Tikala di kantor atau di mal pelayanan publik yang ada di Boulevard. Perbaikan layanan yang telah dikerjakan selama 8 tahun terakhir ini mendapat sambutan positif dari warga. Mereka menilai pelayanan publik semakin ringkas dan efisien, sehingga sangat membantu warga yang mengurus dokumen kependudukan. KTP ada hilang, terus mau bikin KTP yang baru. Jadi cuma bawa surat keterangan, terus langsung diprosesi. Cuma sekitar 10 menit sudah selesai. Cuman surat keterangan hilang dari kepolisian. Enggak, cepat ambil nomor, tunggu sedikit baru saya langsung. Minta banyak dokumen kan atau? Enggak, cuma minta kakak. DP proses artinya cepat kah? Ya, cepat. Selain itu, Disdukcapil juga memiliki program jemput bola yang menyasar masyarakat khusus seperti penghuni panti asuhan, disabilitas, hingga orang dengan gangguan jiwa. Inovasi-inovasi ini bahkan telah mendapatkan berbagai penghargaan di tingkat nasional dalam kategori pelayanan publik terbaik. Sungli Mandares, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berbagai inovasi pelayanan publik dihadirkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mulai dari digitalisasi hingga mal pelayanan publik. Seberapa besar dampak program ini dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat? Kita akan membahasnya bersama Wakil Wali Kota Manado, Richard Sualang. Selamat pagi Pak Richard. Untuk saat ini di Kota Manado ini sendiri untuk pengurusan... Selamat pagi. Baik, Pak. Baik Bapak, saat ini berapa rata-rata waktu penyelesaian dokumen KTP, KK dan juga akte kelahiran dan akte kematian di Kota Manado ini Pak? Bu Rahma, kalau dia lengkap dengan dia datang di kantor Capil itu diperkirakan sekitar 10 menit bisa langsung mendapatkan hasil surat-surat kependudukan yang mereka perlukan. Baik, berarti ini sudah mulai didigitalisasi semua ya Pak ya untuk pengurusan terkait dengan surat-surat kependudukan yang ada di Disdukcapil Kota Manado ini Pak? Ya, kita sudah melaksanakan digitalisasi ya, baik secara langsung dan juga kita menggunakan aplikasi ya, di aplikasi Manado Hub yang melayani juga pencetakan seperti kartu identitas anak, seperti KTP elektronik, pembuatan kartu keluarga yang baru ya jika ada perubahan. Jadi melalui aplikasi itu bisa masyarakat bisa mengakses layanan-layanan tersebut melalui aplikasi tersebut. Baik, apa indikator pelayanan optimal versi Pemkot Manado Pak tahun 2026 ini dan apa target yang belum tercapai Pak? Ya, kalau indikator maksimal kita adalah waktu pelayanan yang semakin cepat dan penjangkauan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, misalnya kaum disabilitas, ya, kemudian misalnya kartu identitas anak untuk para anak-anak yatim, kemudian juga ODGJ, ya, karena ODGJ itu perlu kita untuk bantuan ketika ada keperluan
untuk pelayanan BPJS, termasuk juga orang-orang sakit, ya. Ini yang sudah tidak bisa beraktivitas. Ini yang kita memberikan layanan pelayanan publik, surat-surat kependudukan kepada mereka. Nah itu termasuk juga karena Kota Manado ada wilayah kepulauan, jadi penjangkauan ke wilayah kepulauan juga itu menjadi indikator kita dalam pelayanan publik ini. Baik, terkait dengan yang tadi juga ODGJ begitu ya Pak ya, dan juga yang jauh begitu. Iya. Dan bagaimana dengan warga lansia dan juga yang belum melek teknologi gini Pak? Ya, termasuk itu juga yang meskipun kita melaksanakan ini kepada kaum lansia juga sekalian, karena ada program dari Disdukcapil yaitu PDKT. Itu yang penjangkauan, jadi langsung ya ke tempat tinggal yang bersangkutan. Misalnya lansia dan ODGJ itu yang kita layani langsung ke rumah mereka, ya. Kemudian tadi juga yang kita harapkan bisa mengatasi kendala-kendala. Memang dalam penggunaan aplikasi ini ya tentu kita membutuhkan literasi digital yang sosialisasinya harus kuat kepada masyarakat supaya ketika mereka menggunakan aplikasi ini tidak ada kendala lagi. Tapi ya begitulah, meskipun kita di perkotaan tapi tetap kita memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat untuk menjangkau ini. Misalnya untuk menggunakan aplikasi ini ketika mereka belum bisa menggunakan gawai-gawai ini, kita bisa arahkan ke kantor kelurahan. Ya, kemudian juga ada ketua-ketua lingkungan kita, ya, semacam RT atau RW yang memang mempunyai tugas bila masyarakat terkendala dengan menggunakan aplikasi ini, mereka yang bisa melayani masyarakat melalui gawai-gawai mereka yang mempunyai aplikasi Manado Hub ini. Jadi bantuan kita ke masyarakat termasuk asistensi seperti itu oleh perangkat pemerintahan kita, itu yang kita lakukan mengatasi kendala-kendala di mana masyarakat belum bisa atau kesulitan menggunakan aplikasi. Baik, ada aplikasi yang membantu masyarakat dan juga ada program jemput bola begitu Pak ya Pak. Dan Iya, untuk benar, pembuatan Burama. Iya. digitalisasi dokumen begitu ya Pak ya. Apakah sudah Iya. 100% untuk dokumen ini bisa diurus secara online? Apa masih ada yang harus dibutuhkan keadaan fisik begitu di kantor Disdukcapil Pak? Ya, hampir semua yang kita bisa secara digital, ada akte pernikahan, akte perceraian ya, kemudian akte kelahiran dan akte kematian. Kemudian juga pindah domisili ya, kemudian juga kita bisa mengupdate data itu. Memang karena kebiasaan masyarakat ya untuk datang, mereka masih melihat bahwa ketika datang ke kantor pemerintah seperti di Disdukcapil ini agak lebih meyakinkan. Tapi mereka kalau untuk KTP mereka sudah tidak perlu datang lagi. Kita kira ini tinggal masalah kebiasaan dari penduduk Kota Manado, dan ini harus kita biasakan ketika kita sudah menjalankan digitalisasi ini. Baik, memang harus butuh adanya kebiasaan dari masyarakat begitu ya Pak ya. Lalu bagaimana Pak dengan baik, bagaimana Pak dengan Pemkot Kota Manado ini bisa menjamin untuk data dari penduduk gitu Pak ya? Apa kita ketahui memang sudah masih maraknya begitu Pak terkait dengan kebocoran data masyarakat begitu Pak? Iya. Tentu kita sangat concern dengan data kependudukan ini karena kalau kita mau menjaga ini memang aplikasinya harus kita perkuat ya. Kita harus update secara berkala dan ya kita tentu tetap mengharapkan kedisiplinan dari ASN kita yang menjalankan tugas ini supaya tidak terjadi kebocoran data. Dan ini tentu kita tetap melakukan pembinaan secara berkala ya.
untuk para petugasnya, para ASN kita, dan juga untuk aplikasi ini kita tetap update supaya keamanannya tetap terjaga. Itu yang kita kita laksanakan untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan ini. Baik, bagaimana Pak mekanisme pengaduan jika ada pungli atau pelayanan yang lambat di sektor ini, Pak? Ya, kita tentu mempunyai tahapan-tahapan. Ya, kita juga memang harus diakui masih menerima keluhan-keluhan masyarakat. Ya, pertama tentang keterlambatan. Ya, ini ternyata memang kita selalu menginventarisasi keluhan-keluhan mereka, apa yang menyebabkan keterlambatan itu. Dan ini kita sudah bisa ketahui bahwa keterlambatan itu sebenarnya juga ada kelengkapan dari masyarakat yang bersangkutan itu yang ketika datang mengurus ini ada syarat-syarat belum terpenuhi. Kemudian juga tentu dari sisi petugasnya. Petugasnya itu ya tentu kalau kita menemukan keterlambatan tentu kita harus memberikan teguran, peringatan. Dan mengenai masalah pungli kita juga memang ada beberapa keluhan-keluhan dari masyarakat, dan setelah kita telusuri dan tentu kita melaksanakan pemeriksaan ya itu dari inspektorat, dan tentu kita memberikan punishment kepada petugas itu. Dan tentu mereka juga harus kita segera ganti, kita geser ke tempat lain supaya yang mereka ketika untuk petugas di tempat tersebut sudah baru ya, sudah bukan yang melaksanakan kebiasaan pungli itu bila mereka terbukti. Itu yang kita laksanakan di Pemkot Manado. Baik Pak Richard, terakhir Pak, ini apa janji dari Pemkot Manado kepada warga terkait dengan pelayanan publik ini Pak? Ya, kita harus meningkatkan ya segala kendala-kendala harus kita atasi, kemudian juga penjangkauan lebih luas, dan kemudian kita akan terus melakukan sosialisasi tentang digitalisasi ini. Ya, ini yang paling penting supaya kesadaran masyarakat juga Kota Manado ini bisa lebih paham tentang digitalisasi, khususnya di bidang pelayanan publik tentang surat-surat kependudukan ini. Begitu, Bu. Baik, semoga kedepannya untuk digitalisasi ini semakin masif ya Pak ya, tidak hanya di Kota Manado begitu, Ya, tapi bisa ditiru oleh kota-kota lainnya. Terima kasih Pak Richard, Wakil Wali Kota Manado sudah bergabung bersama kami di Jurnal Nusantara. Selamat pagi Pak.